Hai, temenin aku nyatet dengan alat dan bahan yang aku punya sambil ngejelasin dari apa yang aku catat. Aku pakai buku A5, brush pen, Terus penggaris, pulpen, tip X, penghapus, maaf, dan pensil. Materi kali ini tentang bilangan bulat dan untuk judulnya aku pakai pulpen dari Joico yang 0,7. Simple aja, aku udah nyiapin brush pen tapi rasanya bingung karena kesempitan gak sih? Sebenarnya bisa aja diakalin, tapi maklumlah first time. Ini gak tahu kenapa tiba-tiba kok susah fokus. Oke, lalu kita mau bikin garis bilangan, butuh penggaris. Aku pakai zebra kokoro 0,5. Pada garis bilangan, di tengah-tengah kita punya angka 0 dan di kanan untuk bilangan positif. Di kiri sebaliknya, yaitu untuk bilangan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Dari sini dapat disimpulkan bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Bilangan positif bisa ditulis polosan saja seperti ini, 1, 2, 3, lalu ditambah tanda plus di depannya. Plus 1, plus 2, plus 3. Bilangan negatif, kalau bilangan negatif langsung dipakein tanda negatif. Min 5, min 6, 7. Kalau 0, ya udah cuma 0. Juga jangan lupa pada bilangan bulat semakin ke kanan yang positif berarti nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Meskipun di sebelah kiri ada angka 8, tapi kan negatif. Negatif 8 nilainya lebih kecil daripada 0. Ya, aku akan coba manfaatin space di sini buat notes yang barusan. Kita bikin warna-warni. Ya, salah. Harusnya tadi dibikin miring-miring, tapi udah terlanjur. Gak apa-apa. Harusnya tadi kuning dulu gak sih? Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Berarti di sini bakal nyambung ke perbandingan. Masih ingat kan tentang perbandingan? Ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Tipsnya yang besar kalau di sininya ditambahin garis jadi kayak huruf B, kalau yang kecil jadi kayak huruf K. Negatif 5 lebih besar atau lebih kecil? Pastinya lebih besar dari negatif 7. Kalau misalkan masih ragu, lihat negatif 5, positif 5 ada di kanan, sedangkan negatif 7 ada di kiri. Lihat lagi di sini, semakin ke kanan semakin besar nilainya, kalau semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Negatif 8 dan plus 1. Negatif 8 lebih kecil daripada plus 1, negatif 9 lebih kecil daripada 0. Kalau misalkan ada angka yang sama gimana? Angkanya sama, tandanya beda. Positif 5 ada di kanan, negatif 5 ada di kiri. Maka negatif positif 5 lebih besar daripada negatif 5. Abis ini lanjut ke operasi bilangan bulat, aku maunya perkalian dan pembagian dulu. Kenapa? Karena nanti juga bakal kepake di pertambahan dan pengurangan. Bener-bener not perfect, tapi sudahlah. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau beda hasilnya negatif. Mari kita lihat apakah tembus atau tidak. Tidak tembus, tapi ghosting. Langsung aja kita masuk ke contoh. Maaf banget ini nulisnya agak-agak ya. Negatif dan positif beda, berarti hasilnya pasti negatif. 5 kali 8, 40. Negatif 40. Negatif dan positif juga beda, negatif 7. Yang tandanya sama. 8 kali 8, 64 langsung. Ini kan secara tidak langsung di depan angka 8 masing-masing ada tanda plus alias positif. Negatif 7 dikali negatif 7, baru pakai kurung. Negatif kali negatif positif, 7 kali 7, 49. Negatif 1 dikali negatif 1, positif 1 karena tandanya sama. Berlaku juga untuk pembagian, positif 10 dibagi positif 5. 10 bagi 5. 10 bagi 5 langsung 2. 10 bagi 5 sama 2. Tandanya sama jadi tetap 2. Positif 2 atau cukup 2. 8 dibagi negatif 2. Negatif karena tandanya berbeda. Negatif berapa? Negatif 4. Negatif 2 dibagi positif 1. Berapa? Negatif
2. Berarti yang tanda negatifnya ganjil, hasilnya pasti negatif. Kalau tanda negatifnya genap, hasilnya pasti positif. Atau contoh, kan ini cuma sedikit-sedikit yang agak panjangan. Pertama kita hitung dulu, negatifnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 termasuk ganjil, pasti negatif. 7 kali 2, 14 dikali 4. Berapa? Coba hitung dan dikaliin negatif 1. Cek dulu yang 14 kali 4, males banget. Oke, senjata makan Tuhan, 14 kali 4, 4 kali 4, 16, 56. Negatif 56. Terus kita dengan angka yang sama, ini angkanya sama, 7, 2, 4, 1, negatifnya ada genap, 1, 2, 3, 4. 56. Berarti yang tadi, kalau negatifnya bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Kalau tanda negatifnya bilangan genap, hasilnya pasti positif. Nah, baru deh masuk ke pertambahan dan pengurangan. Di sini tuh sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian lah. Sejujurnya aku sendiri agak kesulitan di operasi pertambahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi alhamdulillah sekarang saya bisa menyampaikan sedikitnya kesimpulan dari apa yang saya pelajari. Contoh, pertambahan dan pengurangan 5, kita tulis 5 aja ya. 5 tambah 5 dulu. Berarti kan, ini sebentar. Berarti kalau misalkan kita rubah dulu ke bentuk biasa aja, sama dengan 5 tambah 4, sama dengan 9. Terus kalau misalkan di sini ada negatif 7, kita perhatikan lagi. Di sini kan plus 5 tambah plus 4, jadinya 5 tambah 4. Ini tandanya sama. Nah, berlaku yang kayak perkalian tadi, di mana tandanya sama, hasilnya pasti positif. Positif. Lalu bagaimana jika tandanya berbeda? 5 ditambah negatif 1. Tambah plus dan minus berdampingan. Tandanya berbeda, maka akan berubah menjadi kurang. 5 sama dengan 5 kurang 1, 4. Bukan 5 tambah 1 jadi 6, karena ini ada negatif, jadi 5 kurang 1 jadi 4. Contoh lain lagi, negatif 7 ditambah negatif 8. Bagaimana jika seperti ini? Negatif 7 kita tulis lagi. Plus dan minus berdampingan jadi negatif. Kalau kayak gini, lihat, ini tidak ada tandanya. Atau seakan-akan ada tandanya seperti ini. Plus 5 plus 4. Jadinya 9. Plus 5 plus 4 jadi plus 9. Maka di sini berlaku min 8, min 7, maaf, dibalik tidak apa-apa. Dan min 8 jadi min 15. Kenapa? Kalau tandanya sama, positif, hasilnya pasti tanda itu sendiri. Positif 5 dan positif 4, positif hasilnya, lalu angkanya ditambahkan. Negatif 8 dan negatif 7, negatif hasilnya, lalu angkanya ditambahkan. Kalau berdampingan seperti ini, aku kasih contoh lagi. Plus 4 plus 4, 4 tambah 4, hasilnya pasti positif. Tanda yang sama, hasilnya pasti tanda itu sendiri, plus 9. Atau cukup ditulis 9 aja. Plus 2 plus 4. Atau cukup ditulis 4 aja. Plus 2 min 2. Positif 2 kurang 2. 2 kurang 2, ya 0. Negatif 3 tambah 1. Lalu, untuk tanda yang berbeda, kita lihat dulu angka manakah yang lebih besar, apakah angka yang negatif atau angka yang positif. Jika yang lebih besar angka negatif, maka hasilnya akan negatif. Operasinya yang tadinya tambah jadi kurang. Negatif 3 kurang 1 jadi negatif 2. Negatif 5 dan negatif 1. Berarti tandanya tetap negatif, angkanya ditambah. Negatif 6. Misalkan lagi negatif 5 plus 7. Manakah angka yang lebih besar? Angka yang lebih besar plus 7. Jadi ini satu angka satu tanda ya. Plus 7 plus 1. Angka yang lebih besar plus 7, maka hasilnya akan jadi plus 7 kurang 5 jadi plus 2. Dapat ditarik kesimpulan seperti ini, jika tandanya sama, maka hasilnya tanda itu sendiri dan angkanya ditambahkan. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya tanda dari angka yang lebih besar, lalu angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Tandanya sama, hasilnya tanda itu sendiri dan angkanya ditambahkan. Ada kesalahan lagi, 4 tambah 4 ternyata 8, bukan 9. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya tanda dari angka yang lebih besar. Tandanya berbeda, maka hasilnya tanda dari angka yang lebih besar.
Lalu, angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Tandanya plus 7 kurang 5, 2. Oke, cukup sekian. Bye-bye. Cukup sekian.